mobilitas agama dan kegiatan sosial, bahwa pembangunan masyarakat dibutuhkan peran serta tokoh agama juga. Nah, oleh karena itu kita mau suatu saat Pak Wagub bahwa di sana mempunyai taman-taman perdamaian. Di situ ada pohon perdamaian. Kami berharap bahwa sesudah kita akan laksanakan program di Buya Faris. Nanti di situ ada penyerahan pohon perdamaian. Nah, pohon perdamaian itu kami ingin tanam di setiap kecamatan, bahwa di taman itu ada pohon perdamaian yang ditanam oleh para kiai, para ulama, para pendeta lintas agama. Mereka sudah ditanam dari kecil untuk toleransi, saling menghormati. Karena yang ditanam di situ adalah ada pohon perdamaian di setiap taman-taman. Kedua, bahwa tokoh agama juga berperan serta untuk pemerintah, karena memang pemerintah dan tokoh agama memang bergandengan tangan membantu masyarakat itu sangat maksimal. Karena dengan Pak Nyoman, dengan Pak Wagub kemarin, dengan Mama Anda juga kemarin di kantor DPR, dan harapan kita bukan hanya di kantor DPR dan kantor DPR ada taman perdamaian. Harapan kita di setiap wilayah, di setiap kecamatan ada mungkin taman-taman yang bisa ada untuk menjadi taman perdamaian. Itu dinamakan Harmoni Cinta Indonesia. Saya berterima kasih, dan untuk kita silaturahmi sebentar. Jadi Pak Wagub, mungkin kita bisa mulai, kalau bisa dari perwakilan ketua umum atau yang terwakili atau perwakilan untuk sebelumnya Pak Nathan kami silakan. Nah, ini penting karena saya permisi, dalam kitab orang Kristen itu disebut sebagai bau harumnya Kristus. Saya sejalan dengan agama-agama yang lainnya. Nah, ungkapannya apa? Tapi karena Gusmus sudah mengatakan bau harum itu tadi, dan Pak Wagub kita nyeletuk mengatakan sting. Maka untuk kita melakukan dari Alkitab, kita perjanjian baru, itu orang tersebut disebut sebagai bau harumnya Kristus. Jadi yang tidak ternama pun ya, kalau dia mengeluarkan bau busuk akan tercium juga. Jadi kita sebagai bau harumnya Kristus tidak bisa sembunyi dan harus menjaga supaya kita harum. Ya, keharumannya jadi dia. Nah, dengan jalan yang sama agama-agama yang lain. Topik ini saya ingin pakai untuk menekankan pertemuan tadi, yaitu kita tahu dari payah. Nah, ini kalau akrabnya sudah jangan baku pada orang ini. Pak Ahok ini sebenarnya telah menyebarkan bau harum di Belitung. Yang di pantai itu mungkin bau harum ya. Iya. Tapi maksud saya adalah kiprahnya di Belitung itu merupakan suatu bau harum. Tapi memang sayang kemudian terstop karena mau jadi gubernur apa itu namanya? Tapi kita senang juga karena Babel itu dalam arti lambangnya Menara Babel yang tapi ini ini maksud saya tentu itu banyak. Ada orang yang tidak suka bahwa di Indonesia ini bau harum itu memang sangat sulit memelihara. Cuma apa yang dialami oleh KPK sekarang dengan cara sesuatu yang kita mau menciptakan bau harum itu busuk di mana-mana. Maka kita sangat senang bahwa hari ini kita bisa bertemu, dan ternyata Tuhan mengendakinya bukan Pak Ahok ini memimpin jadi gubernur di Babel, tapi jadi gubernur di DKI, ibu kotanya Indonesia. Maka tadi kalau Gusmus mengatakan bahwa mau mohon dukungan dari Pak Wagub, saya ingin menambahkan, kita jangan hanya mohon dukungan, tapi juga harus mendukung juga, saling mendukung. Oleh karena bau harum itu dalam doa, dalam tindakan semuanya kita harus
saling mendukung. Memang tahun depan ini ya ada dinamika yang amat besar, yaitu Pak Jokowi dan Pak Ahok mungkin bisa juga saya tidak tahu istilahnya apa yang tepat, tapi saya berdoa supaya 2014 itu tidak menjadi godaan dan menghalang bagi Pak Jokowi dan Pak Ahok prestasi di Jakarta ini, supaya Harumnya ini betul-betul kita bisa jaga, karena Harum itu mesti tulus dan jujur. Kalau tidak, kalau bohong mesti keluar. Dan untuk itu maka kita perlu berdialog. Bahasa Indonesia kalau kita ngomong kan mengutarakan kan. Saya pikir ini bahasa Indonesia ini kalau kita mau ekspresikan sesuatu mengutarakan. Saya pikir kenapa mengutarakan? Lama-lama karena kalau yang tidak kita utarakan kita simpan-simpan, menyelatan itu kan dari bau busuk. Maka kalau mengutarakan kan ditimbang dulu, harus harum kan. Belum gosok gigi juga harus gosok gigi dulu gitu kan. Maksud saya itu dipikir dan seterusnya. Sehingga dulu ada yang kalau saya jadi presiden Kristen Pak Salib ke istana gitu kan. Saya bilang jangan bawa salib ke istana. Salib itu di hati. Kalau istana keluarnya itu harus ditimbang. Dan salah seorang sisir senyum-senyum. Itu masukan namanya. Dan sekarang Pak Wagub kita, saudara kita dari sini itu juga tentu ada salib tapi tidak hati, tidak di tahun ini kan jadi perang salib kan tidak di. Maka Harmoni Cinta ini mau menekankan caranya kita menyebarkan bahwa harum itu adalah harmoni cinta Indonesia harus kita jaga dan sebarkan. Dan dengan pengantar ini saya ingin menggarisbawahi supaya dialog di antara kita nanti ada hal-hal yang konkret. Tadi sudah disebut beberapa hal oleh Pak Tengge dari Pak Jokowi dan Ibu, tapi dari Pak Ahok mungkin ada sesuatu sehingga pertemuan kita tidak berhenti di siang ini, di hati dan di pikiran dan di urusan-urusan mungkin pada kesempatan kita yang berikutnya lagi kita betul-betul bisa makin menyalakan bau harum. Cara menyebarkan bau harum dia akan tersebar sendiri. Yang penting dijaga, begitu ke selatan busuk yang keluar. Yang penting jaga, bukan disebar-sebarkan. Karena bau harum itu nyebar sendiri tadi. Ini saya ingin menggarisbawahi secara teologis supaya tadi tidak mistik. Maksudnya memang begitu kan. Terima kasih untuk kesempatan berbicara ini. Dan saya sangat senang bisa bertemu Pak Ahok dan saudara sekalian. Terima kasih Pak Datan. Pertanyaannya ke Pak Pendeta Muslim. Baik, selamat siang semuanya. Shalom. Saya Gus Nus, bukan Gus Mus. Ada dua hal yang saya mau kemukakan kepada kita semua, khususnya Pak Wakil Gubernur. Saya ulangi, ini pakai konteks bau harum dan bau busuk. Dalam pertemuan 3 minggu lalu dengan pimpinan MPR, saya dengan tegas mengatakan bahwa ada yang sudah salah kaprah di Republik ini. Pancasila kita sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kayaknya ketuhanan itu geser menjadi agama yang Maha Esa. Sehingga atas nama agama justru terjadi disharmonisasi di tengah-tengah bangsa kita. Ini memalukan kita sekalian sebagai para pemimpin agama. Agama harus mempersatukan semuanya, menghargai perbedaan. Jadi hal ini menjadi suatu catatan yang penting bagi kita sekalian. Karena itu saya dan teman-teman kami menyambut baik harmoni cinta kasih yang dimotori oleh Mama Hana dan Gus Mus dan teman-teman. Ya, dan diharapkan bahwa ini lebih banyak memberikan keharuman ke depan di tengah-tengah berbagai persoalan bangsa. Hal yang kedua, keharuman itu Pak Wakil Gubernur, Pak Ahok, saya melaporkan bahwa perjalanan sejarah gereja di Indonesia mencapai suatu titik kemajuan yang luar biasa. Dan anugerah Tuhan, bulan ini, bulan Mei, tanggal 17 dan 18 itu, gereja-gereja dari berbagai latar belakang aliran teologi
bersatu dan merayakan apa yang disebut Celebration of Unity. Ada 2 hari, tanggal 17 itu seminar, dan panitia sudah menyampaikan undangan ke Bapak dan hukumnya wajib untuk hadir. Wakil gubernurnya anggota gereja dan ini pendeta yang ngomong. Jadi tanggal 17 itu seminar, kita bagi sesi pagi itu pimpinan-pimpinan gereja berbicara tentang keharuman di dalam gereja. Sesi kedua after lunch itu justru para pejabat, para gubernur Kristen termasuk wakil gubernur DKI akan berbicara tentang bagaimana peran gereja dalam menciptakan clean government di Indonesia ini. Jadi beberapa gubernur sudah pastikan untuk hadir, baik gubernur Maluku, gubernur Papua, Sulut, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, dan lain-lain itu semua sudah konfirmasi dan kami harapkan, karena saya ketua panitianya, jadi hari ini 17 nggak bisa. Saya tuh cuci piring di sini. Waduh, 17. Saya jujur ya, Pak. Saya pagi sampai malam tuh jaga kandang ya, Pak. Hari Jumat itu ya. Belum lagi ada acara dadakan gubernur suruh saya gantikan. Saya bisa geser acara udah gara-gara beliau telepon nggak bisa pulang kan, Jakarta kan macet. Lagi berusukan kemana nggak sempat pulang, saya ganti. Jadi saya sehari bisa ganti 2 baju ada. Baik. Itu makanya saya agak susah kalau. Ya, kita berdoa supaya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gantian jaga pos. Itu kas pendeta. Tanggal 18 itu adalah puncak dari acara itu di Gelora Bung Karno Senayan. Acaranya didesain sedemikian rupa sehingga benar-benar jadi berkat bagi gereja dan bagi bangsa. Kita juga sudah menyampaikan undangan. Satu-satunya pejabat pemerintah yang diundang ialah Gubernur DKI Pak Jokowi. Jadi kita menunggu konfirmasi itu karena acara juga dihadiri oleh pimpinan-pimpinan gereja internasional seperti Sekjen Dewan Gereja Sedunia dan sejumlah tokoh gereja dari seluruh dunia. Kita harapkan ini menjadi awal suatu keharuman, menjawab doa Tuhan Yesus Yohanes 17 ayat ke-21 supaya mereka menjadi satu dan dunia percaya bahwa Kristus adalah juru selamat. Ini saya rasa ini menjadi suatu awal yang baik di dalam kita membangun kebersamaan ke depan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Hatta. Saya Manus. Manus, maaf Manus. Mungkin selanjutnya dari Paris Sadim juga Indonesia Pak Desa di pimpinan pusat. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur telah memberikan kesempatan untuk kita hadir, dan juga terima kasih kepada pimpinan dari Cinta Indonesia, Mama Ana, Gusmus, dan SMS Cinta juga dikirim oleh Pak Samuel. Jadi dari SMS itu sudah terjalin cinta. Jadi kami laporkan juga kepada Bapak Wakil Gubernur dan juga kepada masyarakat yang bercinta, Pak. Kami dari Umat Hindu sangat mendukung kegiatan ini karena sangat bertepatan dengan ajaran agama kita semua. Saya ambil 2 saja di sini, yaitu Desa Kalipatre. Desa itu tempat, kala itu waktu, patre kondisi. Dimanapun tempat kita harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan ajaran agama. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan pertentangan dan permusuhan. Itulah kami sangat mendukung. Demikian juga kami laporkan bahwa umat Hindu di DKI terdapat di 5 wilayah. Nah, di 5 wilayah tersebut ada rumah ibadahnya dan di sanalah kami berkumpul. Nah, suara-suara cinta selalu didengungkan. Dengan demikian juga apa visi dan misi dari Haluman Cinta juga akan kami sampaikan kepada umat kami. Selain itu juga dari Haluman Cinta harus menanamkan juga tatwa masih. Kamu adalah aku adalah kamu. Kamu sakit, aku pun sakit. Kamu cinta, aku pun cinta.
Nah, maka itu marilah kita keluarkan cinta ini kepada semua manusia di DKI khususnya dan bisa menular ke seluruh Indonesia. Amin. Apalagi ada rencana ke Bali, nah Bali akan menunggu dengan baik dan dengan penuh simpati cinta dan segala. Saya ini dengan Om Santi Santi Santi, semoga kita damai selalu, damai selalu. Dari Pak Budi, silakan. Selamat siang Pak Wagub dan Bapak Ibu yang kami hormati. Saya teringat 2 tahun yang lalu kurang lebih pimpinan Gusmus menelpon saya mengajak ikut dalam acara Harmoni Cinta Indonesia. Saya tertarik karena 2 hal. Pertama karena saya kenal baik dengan Gusmus, dan yang kedua karena bicara soal harmoni. Saya sering kali merasa bangga melihat seluruh orang beragama, orang Indonesia beragama, tapi nyatanya ada korupsi nomor 1. Ini terus terang tidak bisa menyalahkan masyarakat, tapi justru para tokoh agama lah yang harus bertanggung jawab. Jadi ketika kita sebagai tokoh kemudian jauh satu sama yang lain, itu salah satu hal yang sangat keliru secara mendasar. Maka ketika ada acara yang mendekatkan, apalagi diadakan di pesantren yang santrinya banyak, dan saya teringat waktu itu gerimis ya, suasananya membuat itulah yang harusnya kita bangun bersama. Jadi kalau sekarang kami semua menghadap Pak Ahok sebagai wagub, mungkin ini harus dijadikan semacam awal di mana antara ulama, umaroh kalau pakai bahasa dulu ya, bahasa Orde Baru, dan para cendekiawan bisa bersatu dan melupakan ego masing-masing. Karena di dalam diri setiap orang mempunyai banyak atribut. Saya Konghucu, tapi lebih dari itu saya adalah bangsa Indonesia. Kekonghucuan saya tidak bisa mengecilkan keindonesiaan saya. Demikian juga saya berharap seluruh tokoh agama, apakah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang lain, jangan sampai atribut keagamaan kita melebihi keindonesiaan kita, itu yang keliru. Dan mudah-mudahan harmoni cinta ini juga tidak terjebak dalam politik praktis, meskipun secara moral wajib untuk mempunyai sikap politik. Mungkin itu saja harapan saya. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan ke Kiai Wahid. Kiai Wahid. Terima kasih. Saya dengan Gusmus satu hati, tapi karena saya sudah mengenal, karena saya sudah memahami, tercipta rasa harmoni dan rasa mencintai itu karena kita harus saling mengenal. Mungkin selama ini kita sebagai anak bangsa beda agama harus bisa, beda suku juga harus, karena ini kekayaan Indonesia. Tapi yang harus kita kawal adalah bahwa kita harus saling mengenal. Mengenal bukan di forum ini saja, tapi kita harus mengenal lebih jauh. Dan kita harus mengenalkan juga ke umat kita, ke masyarakat kita, ke lingkungan kita, ke komunitas kita masing-masing. Jadi bahasa saya adalah kita semua menjadi utusan Tuhan untuk memperkenalkan kebenaran di lingkungan kita masing-masing. Selamat kepada Pak Ahok, saya baru kali ini ketemu. Saya tidak pernah cerita ke siapapun karena saya ketemu Habib Lutfi di Cirebon. Ketika saat itu saya harus memilih Habib, saya untuk DKI harus pilih siapa. Ini jangan diliput wartawan. Dan mudah-mudahan beliau selalu seperti itu. Keinginan saya secara pribadi.
pejabat yang ketika punya jabatan tetap santun, maka dia akan ditambah beban jabatan lebih berat lagi. Kan gitu kira-kira. Jadi waktu itu beliau mengatakan, dan saya sampaikan ke semua teman-teman Ustadz Kiai se-DKI, karena waktu itu kita harus memilih. Tapi nggak tahu kopin saya dihapus sama Pak Ahok ini. Padahal kita sudah komit di rumahnya Pak Jan, di rumah kecil itu ada 3 BlackBerry yang rusak. Nah, itu. Saya ada 12 BlackBerry. Oh gitu ya. Sudah rusak, kita nggak menambali pakai handle juga. Lebih baik, karena terlalu banyak broadcast. Satu BlackBerry setiap pagi itu 300 broadcast. Luar biasa. Jadi orang broadcast itu kita delete aja, udah nggak sanggup balas itu aja Pak. Jadi kalau mau telepon langsung aja udah kita. Nggak sanggup handle lagi. Ini dapat pakai BlackBerry untuk pegawai. Kita kalau untuk itu nggak sanggup lagi. Terlalu. Makanya saya nggak kasih. Kayaknya komunikasi. Karena pin satu hanya 2.000 Pak. Jadi satu handphone itu maksimal 2.000 nama. Lebih dari 2.000 nama dia nggak bisa terima lagi. Tambah lagi BlackBerry-nya. 2.000 tambah lagi. Begitu 12, mereka mau tambah 30 Pak. Rusak kita nggak mau tambah lagi. Oke, jadi kembali lagi yang pertama saya ulangin Pak, yang asli di kartu nama saya itu telepon asli saya. Jadi itu telepon asli saya, dari saya bayar pasca bayar, tidak pernah saya ganti. Jadi di kartu nama saya bagi kartu nama saya itu semua asli telepon saya. Nah, jadi sekarang saya tambah lagi 2 supaya yang XL murah tidak bayar Pak. Yang mentari gitu Pak. Bisa. Ini juga asli nomor saya. asli. Jadi kita harus memperkenalkan dan memahami, dan kemudian kita harus merasakan ini proses panjang. Karena sesungguhnya kita dengan pemimpin, kesepakatan para pemimpin kita dahulu menciptakan dan merumuskan negara kita itu adalah sudah kesepakatan harus berbeda, tapi dalam satu bingkai kebersamaan, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Akhir-akhir ini rasanya kita semakin jauh, tidak mau mengenal, tidak mau memahami, dan tidak mau merasakan. Ini disebabkan apa? Saya kira di antara kita juga semua mengerti dan memahami. Saya sering berdialog kepada teman-teman lintas agama. Tantangan ini adalah tantangan kita bersama. Terjadi krisis ideologi yang sangat tajam ada di mana-mana. Makanya kita awali Pak Wagub dari Jakarta, kita ciptakan kedamaian, maka Indonesia akan damai ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu harapan kita ke depan. Dari Betel juga. Mungkin dari Buddha dulu ya. Oh ya, Buddha sebelum silakan Pak. Singkat saja, kami mengerti tugas seorang pimpinan daerah wakil gubernur juga sangat berat, khususnya DKI Jakarta ini merupakan suatu perpaduan dari semua unsur budaya, agama, dan sebagainya sebagai kota metropolitan.
Nah, tentunya masyarakat Jakarta khususnya mengenai kehidupan beragama dan lain-lainnya menjadi sangat penting, dan harmoni cinta Indonesia merupakan suatu corong sebagai contoh bagaimana agar masyarakat DKI ini hidup tentram, damai, dan bisa terlepas dari hiruk-pikuk kehidupan politik yang sangat tidak menentu. Nah, untuk itu peran Bapak Ahok di sini sangat penting. Beliau sebagai pemimpin yang kita pilih, seorang pemimpin yang jujur, yang sangat bersahaja, dan seorang pemimpin yang mendengarkan suara masyarakat, suara rakyat kecil. Nah, ini menjadi penting bagi kita menemukan pemimpin yang sejati. Nah, untuk itu apabila Bapak Ahok di dalam menjalankan tugas, nah khususnya nanti yang berkaitan dengan tentang adanya friksi-friksi atau kehidupan yang tidak harmonis antara masyarakat, maka kami bersama Gus Mus dan Mama Ana di dalam rekan-rekan semua yang tergabung di dalam Harmoni Cinta Indonesia siap membantu Bapak. Terima kasih. Harapan kita supaya lebih interaktif dan lebih banyak silaturahmi bicara dengan Pak Ahok, mungkin kita akan batasi 2 atau 3, Pak Ferry dari GBI sama 3 Habib Karel Waas PIIW. Ya. Kami silakan Pak Ferry, silakan. Dan itu yang menjadi harapan kita, bahwa dari kelompok yang kecil ini, bila itu bergulir terus jadi bola salju, maka sudah tentu akan merasuki juga jiwa dari teman-teman yang lain, sehingga semua jadi harmoni dan Indonesia bebas dari kekerasan dan ketidakadilan, sehingga tidak jadi pecah jadi 17 negara jadi federal, tapi tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Dan kita tentu pasti mendukung ya pemimpin kita yang bersih dan yang memberikan teladan seperti Pak Jokowi, dan yang kedua Pak Ahok, yang siang malam tentu kita selalu mendoakan. Karena itu kehadiran kami di sini juga mewakili gereja sekaligus memberikan dukungan kepada gerakan yang menuju kepada harmoni cinta itu kita harus dukung. Amin. Dan biar Tuhan memberkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera itu juga menyertai Wakil Gubernur Pak Ahok. Pertemuan ini sangatlah bahagia karena apa? Saya diundang oleh Ibu Hana, ibu yang kami kasihi, didampingi oleh Gus Mus. Dua mereka ini Pak Ahok ya sangat luar biasa. Karena kalau mau bicara Jawa Timur itu aman damai semua karena mereka ini. Jadi, kita berbahagia sekali kalau Pak Ahok bisa menerima kehadiran Harmoni Cinta Indonesia ini karena akan mendukung kedamaian di DKI Jakarta ini. Saya rasa itu yang terpenting, karena di dalam kehidupan kita harus perlu satu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu tidak terbatas kepada agama apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Shalom. Saya dari
PGI DKI, tapi kehadiran atas nama PIKI. PIKI adalah Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Saya salah seorang ketua di DKI, dan sudah barang tentu setiap usaha menggerakkan kehidupan yang harmoni itu harus didukung. Dan saya hari ini sangat senang karena rupanya gerakan harmoni seperti Harmoni Cinta Indonesia ini sudah mulai tumbuh. Jadi semakin banyak semakin baik usaha yang seperti ini. Dan rasanya tahun 2013 bermunculan juga gerakan-gerakan kebersamaan yang melampaui lintasan-lintasan seperti baik itu secara internal maupun eksternal, ya, dalam hal ini keagamaan. Dan karena itu jangan sampai ada yang menghalanginya. Mari kita bergandengan tangan untuk bekerja sama. Pak Ahok selalu menyampaikan untuk kita mempunyai kemitraan yang baik, ya, baik sebagai pemerintah daerah dan juga organisasi-organisasi masyarakatan, termasuk gereja. Jadi saya sudah beberapa kali bersama-sama Pak Ahok bertemu. Semakin sering kita berjumpa semakin baik juga. Jadi saya bersama-sama Pak Nus itu mengurusi Celebration of Unity. Nah, memang sangat berharap juga karena saya sudah masukkan surat kepada staf Bapak, tinggal menunggu waktu kehadiran, karena kami juga mau ceritakan kepada provinsi-provinsi lain di luar Jakarta ini untuk pemerintahan DKI itu juga dekat dengan organisasi-organisasi keagamaan, ya, kegerejaan. Itu saya kira juga penting. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih, saya Ustaz Dupe dari Forum Komunikasi Kristiani Jakarta. Saya kira kita semua yang hadir di sini ini semua cinta akan keharmonisan negeri kita. Nah, kita kalau memang kita mau kembali ke harmonisan hidup setelah Sumpah Pemuda, kita harus berani lihat apa sebabnya kok belakangan ini makin seakan-akan kita makin jauh. Bukan saja makin tidak mau saling mengenal, tapi juga makin saling bermusuhan, mau perang. Ini kan mesti ada sebabnya. Ada biang kerok, biang keladinya. Nah, kalau kita tidak mau atau tidak berani mencari biang kerok, itu omong kosong. Kita kumpul begini-begini ya senang, kita makan enak dari awal. Tapi kemudian di masyarakat apa yang terjadi? Padahal tugas kita adalah membawa damai di bumi bagi semua orang. Nah, saya melihat bahwa tadi Samuel bilang kita membantu pemerintah. Memang iya. Tapi jangan lupa dalam membantu ini kami juga mengkritik apabila kami melihat ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan aturan main, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita harus berani mengkritik. Itu bukan kita musuhi. Kita justru ingin tidak membiarkan dia makin jauh dari kesalahan, sehingga kita cepat tarik dia mari jalan yang benar itu ini. Saya pikir itu salah satu hal yang patut kita perhatikan sebagai umat yang menginginkan harmoni cinta Indonesia yang beraneka ragam. Sama benar, Mama Hana tadi bilang bahwa kita luar biasa, kemajemukan yang paling besar di dunia ini ada di Indonesia. Dan dulunya kita juga sudah jadi contoh, bukan belum pernah jadi contoh. Sudah menjadi contoh pemimpin dunia ketiga, pemimpin bangsa-bangsa Asia Afrika. Indonesia zaman Bung Karno harus kita akui. Kalau kita nggak mau akui itu, saya khawatir kita mau membohongi diri dan kita mau membohongi Tuhan. Nah, itu janganlah. Mari kita sama-sama. Ahok tahu waktu masih kampanye saya sering keras bicara, ya. Sekarang baru kita ketemu lagi dan kami sangat harapkan bahwa memang benar. Mari kita mulai dari Jakarta, membawa perubahan, membawa keharmonisan, memulihkan keadaban dan martabat bangsa Indonesia. Terima kasih. Itu harapan kita Pak Wagub supaya bahwa sentral di Jakarta
kita terjalin keharmonisan bukan hanya di tingkat elit karena para pimpinan panus dan segala macam kan para pimpinan kan sudah sering ketemu. Tapi kalau kita berbuat di tengah masyarakat, ada taman perdamaian, ada keterlibatan tokoh agama, yang nanam tokoh agama nggak mungkin masyarakat akan merusaknya. Ada dialog-dialog di situ. Saya yakin percaya ke depan Jakarta akan jadi barometer, menjadi contoh buat Indonesia ke depan. Selanjutnya kami serahkan ke Gus atau langsung ke Pak. Mengatakan waktu itu ada pemilihan di Belitung dan lain-lain, mengatakan bahwa suatu ketika transformasi itu akan datang dari pulau yang menghasilkan timah. Orang heran, semua pulau menghasilkan timah di mana ya? Waktu Bangka dan Belitung kami tidak pernah memikirkan bahwa terjadi, tetapi dikatakan bahwa transformasi itu akan dimulai dari pulau yang menghasilkan timah. Siapa yang ada di sana mungkin ingat waktu itu kami tidak pernah memikirkan, jadi kami harapkan supaya bapak-bapak sekalian mendoakan supaya transformasi itu benar-benar terjadi, dan kami tidak pernah memikirkan bahwa akan ada pemimpin dari Jakarta yang keluar dari Belitung yang bukan DKI. Jadi ini yang sudah terjadi. Jadi saya percaya kalau Tuhan berbuat maka Dia terjadi, dan kalau itu terjadi mari kita doakan semua supaya transformasi terjadi di bangsa kita Indonesia bersih dan jaya. Terima kasih. Itu kurang sedikit. Gimana Pak Pendeta? Bukan yang menghasilkan timah, tapi yang berbau air Bengawan Solo. Pasangan maksudnya. Oh iya. Saya cuma baik terima kasih. Memang kita sangat senang kalau semua pemimpin agama bisa mengajarkan yang konsep kebenaran ini gitu ya. Nah kalau ini bisa dilakukan, persoalan terbesar bangsa ini kan memang kita itu terlalu banyak orang munafik berlindung di balik agama sebetulnya. Jadi akhirnya penghasutan di bawah ini yang jadi masalah. Misalnya contoh yang paling sederhana, ketika kami mau istana tenggelam, balai kota tenggelam, itu karena waduk fluid yang 80 hektar itu tinggal 50 hektar lebih. Kedalaman yang 10 meter tinggal 4, ada yang 3 meter, 2 meter. Ini tinggalin 12.000 orang. Karena kita mengakui itu ada kesalahan pemerintah pusat ketika mengizinkan pelabuhan samudra Nizam Zaman pengolahan ikan 300 hektar di daerah Muara Baru Fluid tanpa menyediakan rumah untuk orang tinggal. Ini nelayan punya keluarga mau tinggal di mana? Kayaknya mereka tentu menduduki semua waduk fluid. Walaupun diduduki, terjadi juga orang yang kaya ini membuat menyewa-nyewakan. PLN juga menyambungkan listrik, PAM juga kasih air, ya lengkap lah kenyamanan tinggal di sini. Dan rumahnya pun beberapa rumah sudah pakai kerangka baja ringan untuk konstruksinya. Nah ini apa yang terjadi seperti itu? Tentu kami tidak bisa mentolerir. Ini harus dibalikkan kembali fungsi waduk fluid. Apalagi kalau lihat airnya udah 2,8 meter dari permukaan air laut itu 2,8 meter di atas bendungan itu. Dan kita di Indonesia ini memang lucu sekali. Kalau di luar negeri ada bendungan laut begitu berbahaya, itu jaga tentara. Karena satu lubang bocor saya kalau kita cerita Belanda dicolokin anak kecil itu dengan jarinya itu kalau roboh 12.000 orang bisa meninggal. Kan itu bisa tsunami kalau sampai itu 2,8 meter. Ini kampung. Kalau itu jebol ya mati. Lalu kami berusaha pindahkan mereka ke Marunda misalnya. Marunda kita mau pindahkan, di sini ada kawasan berikat Nusantara, nanti akan bikin New Tanjung Priok. Jadi di satu tempat bisa kerja, mau ke Bekasi dekat, mau kerja dekat. Tapi apa yang terjadi? Yang betul-betul mau kerja tinggal di Kuwait pun dia mau di Marunda, karena anak istrinya senang. Jadi kalau dalam orang Islam, kalau sampai sungkem kita ya Allah ya Rabbi sampai nangis itu udah betul-betul senangnya luar biasa itu, bersyukurnya gitu kan. Tapi yang tidak bersyukur ini bisa membuat orang juga dengan oknum LSM. Mereka menghasut malah mengancam orang yang mau pindah tidak boleh pindah. Waktu saya ngatur malam-malam tidak boleh pendaftaran. Nah kemudian mereka lama-lama kita pindahkan, yang pindah sana senang karena kita kasih kulkas, TV. Ini untuk pendidikan, kasih gas, tempat tidur spring bed, sampai kita kasih meja makan. Cuma ada di dunia sampai perawatan dapur kita siapkan. Kita lakukan untuk merubah mereka, tapi tetap ada yang main kan. Lalu datang ke sini nuntut kami minta bagi lahan.
Saya bilang rumah susun sewa saja Anda bagikan, dijual. Karena dia bilang masuk akal juga. Saya seumur hidup tinggal di emperan pinggiran sungai. Sekarang dapat rumah susun, orang mau beli over sewa 45 juta. Lebih baik saya balik tinggal di sungai, 45 juta saya dapat uang. Manusiawi sebetulnya. Jadi ada orang yang memang kurang beruntung nasibnya ini juga akhirnya memanfaatkan hidup untuk ini. Begitu minta kerohiman, saya pindahkan ke Yayasan Buddha Suci, pelan-pelan keluar. Kalau rumah susun kita dia mau, karena bisa dijual belikan kan. Nah sekarang kita sita rumah susun seperti itu. Nah sita ribut, tidak di lapangan. Nah yang lebih gawat lagi, didudukin rumah susun kita yang baru, muara baru ada 400 unit. Kita beritahu, kan ada juga orang masih kerja di Pelabuhan Samudra kan. Waktu kita kirim orang kita pergi, itu teriaknya apa? Supaya orang ganyang kita. Kristenisasi. Mau dibunuh. Enggak, itu juga ada yang mau kerudung. Nah itu contoh. Ini sebetulnya kita tuh presiden agama, kalau kita teliti lebih dalam, yang bawah ini memang dibodohin oleh ajaran sebetulnya. Tapi yang atas ini kurang ajar sebetulnya. Memanfaatkan itu untuk dapat keuntungan. Kenapa dia kuasai berapa puluh unit, dia sewa-sewakan. Sekarang mana bisa bagi lahan? Bagi kami sangat jelas, tidak bisa mentolerir lahan negara Anda campur. Tidak ada uang kerohiman. Jadi kalau Anda mau rumah, kami kasih rumah. Kita membangunkan. Dan kami mau tinggal di Muara Baru, oke, 2,2 hektar pabrik kami tawar, 70 miliar kami mau bayar bulan depan. Masih kurang, tanya lagi tanah orang, pabrik mana, ada 6,2 hektar kami mau bayar. Karena orang mesti tinggal daerah situ. Tapi kalau yang kami menghasut, tetap pakai agama menghasut. Nah ini contoh, maksud saya ini contoh. Jadi bahayanya negara ini, jadi orang sudah bukan persoalan agama. Ada orang mencari uang, memanfaatkan agama, menghasut. Yang dibawa adalah orang-orang yang murni hatinya, yang murni, yang mau taat kepada firman. Tapi pengetahuan firmannya kurang kan. Jadi ketika dikasih sakit begitu, ya dia matilah untuk dibohongin gitu. Saya bilang, saya juga pengen ke akhirat, pengen tahu kemana nih orang-orang ini gitu. Iya kan? Itu persoalan. Jadi Jakarta kadang-kadang, jadi Pak Kiai bilang saya sopan santun. Saya ini tidak santun. Yang santun itu Pak Jokowi. Kasar saya. Saya itu kasar sekali saya. Mereka ngotot. Saya bilang kalau gitu komunis kalian yang LSM yang datang. Kenapa? Minta bagi lahan itu otak komunis dulu sih. Kalau otak kapitalis singkirkan kalian, kasih ke developer. Jadi orang kaya, orang miskin berantakan. Kita Pancasilais. Anda tidak boleh tempati tanah negara, saya sediakan tanah, Anda saya kasih rumah, kasih pekerjaan. Tapi tidak bisa dijual atau oversewa. Mau 100 turunan pun boleh pakai, karena Anda bisa berubah nasib. Masa hanya 7 turunan tidak berubah nasib, berarti kamu tidak berubah nasibmu sendiri. Kita siapkan kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat orang tua. Kita siapkan tempat toko yang bisa diundi. Pasar-pasar kita bangun yang tradisional, tidak berubah 20 tahun di muka. Kita lagi siapin transport hanya 10% dari UMP. Jadi tidak ada alasan Anda tidak berubah nasib kalau Anda melatih anak Anda dengan baik. Saya yakin tidak sampai 7 turunan berikutnya sudah berubah nasib. Semua agama mengatakan bahwa tidak akan merubah Islam dan tidak merubah nasib sebuah bangsa kalau bangsa itu tidak merubahnya. Ini keluarga juga sama. Nah itu kita siapkan. Pulang lagi ke sana bilang apa tuh enggak? Menghasut warga lagi. Dia bilang Ahok bilang kalian komunis semua. Jadi memang dia pulang itu mau ngepung rumah saya. Mau ngepung saya kerja. Sebelah nama rumah saya kan. Saya bilang sama mereka, kalau ngomong jujur, saya ngapain ribut sama kalian, saya tetangga. Ngapain saya berbahaya merisikokan nyawa saya dan keluarga saya. Tapi ini persoalan kata Pak Gubernur. Ini 10 juta di Jakarta dirusak oleh segelintir orang. Yang nyewa-nyewain, yang mobil mewah segala macam, itu kayak mafia, kayak preman. Nah itu kondisi seperti itu. Ini Jakarta. Kita ganti uang kerohiman di Muara Angke, 750 orang. Yang berhak dapat cuma 22, yang lain KTP DKI. Kita tahu kita mau bikin proyek, langsung berapa ratus rumah petak. Lalu dihitung ganti. Oknum dalam juga main kan, ganti berapa. Begitu ganti dia buka-buka, dia pasangnya di depan. Karena dia tahu tahun depan mau bikin proyek lagi di depan. Makanya Jakarta tidak pernah selesai kalau pakai uang kerohiman. Nah hal ini kan perlu disampaikan kepada umat masing-masing kan.
bahwa ini kondisi lapangan seperti itu. Nah kami ya pasang badan, kita disumpah untuk itu. Istilah Pak Gubernur, lebih baik kita keluar dari sini sebagai mayat daripada kita gagal. Kalau kita gagal di sini, nanti seluruh Indonesia akan punya persepsi percuma orang jujur yang pimpin. Toh gagal juga. Jadi kan tidak ada pilihan. Bahkan teman saya Islam mengatakan, kamu bukan alhamdulillah, ini istighfar nih, astagfirullah yang masuk ke sini. Baik, kita sangat keras di sini. Jadi keras bukan berarti mau membinasakan orang. Keras menegakkan peraturan. Kita tidak bisa. Sama seperti gereja. Orang udah buat gereja, bikin untuk merubahnya sarana ibadah, ditantang tidak boleh. Pokoknya gereja tutup udah berapa puluh tahun. Pak Gubernur mengatakan tidak bisa. Tetap harus bikin sebagai sarana supaya ibadah. Gimana? Bakar aja sekalian, bunuh aja sekalian, biar seluruh dunia tahu. Daripada kita melarang orang beribadah, kan lucu gitu loh. Kalau soal dia mau mendirikan rumah ibadah, harus izin tetangga tidak setuju, lain urusan kami. Karena ini SKB 2 menteri, bukan urusan kami. Sekalipun SKB 2 menteri itu melanggar tata negara, nggak mengenal dalam undang-undang SKB 2 menteri. Ini gendengnya semua ya. Ini memang semua gendeng terjadi gitu loh. Ini organisasi teriak-teriak rumah ibadah, tempat sauna pijat yang dari luar negeri banyak, dia jaga-jaga parkirnya, nggak ribut. Parkir tutupin jalan nggak ribut. Nah ini kan contoh kemunafikan yang terjadi dibalut dengan agama. Nah harapan saya sih tentu, ya saya kenal Gus sudah lama ya. Dari waktu calon bupati, jadi kalau saya tanya-tanya soal agama, saya masuk ke kamar Gus, saya keluar lagi jawab. Bukan rahasia. Ya, jadi saya keluar lagi jawab gitu. Ya, saya dikasih Tuhan satu amanah, dulu pernah mimpin di tempat yang 93% Muslim. Muslim yang mayoritas itu masyumi lah. Jadi saya beruntung. Saya pernah di DPRD, pernah bupati, pernah DPR RI, pernah nyalon gubernur, dicurangin bawa ke MA. Ya, pernah dari ketua DPC partai jadi sekjen. Saya bisa masuk Jakarta juga disiapkan dengan baik. Bantu Bagio 1 tahun, dia 10 tahun sukses gagal di Jakarta, saya tahu persis detailnya. Makanya saya begitu masuk, orang tanya, kamu berani masuk Jakarta? Waktu kampanye orang bilang, kok kamu anggap enteng saja Jakarta? Memang enteng sih. Jujur aja, nggak ada masalah. Nggak ada provinsi sehebat Jakarta. Semua peta masalah sudah jelas, lengkap. Peta solusi lengkap. SDM di atas rata-rata PNS DKI. Jadi apa masalahnya? Masalahnya cuma satu. Saya kira-kira berpikir nggak, ini dapat 1 triliun deposito 5,2 miliar per bulan. Begitu saya berpikir itu, rusak sama Pak Jokowi. Atau kami berpikir takut mati nih, ini duduk enak nih. Makan-makan ini mah gampang, kita traktir operasional kita besar kalau mau makan. Tidak ada masalah kita kalau mau makan di mana pun. Nah kenyamanan ini Anda takut nggak kehilangan? Akhirnya kita mulai tidak mau jadi musuh kan. Semua kompromi damai-damai, itu yang bahaya. Baik kita butuh seluruh lintas tokoh-lintas agama ini, ya harus doakan kami. Bukan doakan situasi, doakan kami supaya kami tidak takut kehilangan kenyamanan ini. Kami harus siap, mau setahun, mau setengah tahun, mau beberapa bulan keluar aja. Yang penting kita siapkan kebenaran. Lebih baik kita keluar dari mayat dari sini, kemudian daripada kita. Nah ini kan ngomong berdua. Kalau di luar mas antun beliau. Mas antun ya. Jadi istilahnya kita nggak boleh gagal di sini. Kalau kita gagal di sini akan membawa efek seluruh Indonesia. Baik kita, nah itu yang perlu didoakan supaya hati kami tidak takut kehilangan kenyamanan, juga tidak ingin mendapatkan kenyamanan lebih untuk aman. Kalau cuma cari 1 triliun di DKI mah gampang sekali. Itu cuma bapak ibu punya ide soal macet. Aduh kadang-kadang saya capek maksa ketemu saya 1 orang mau ceritaan konsep macet. Saya bilang kamu mana bisa menang. Ini 22 kajian. Jadi Anda ngomong itu soal kecil, soal banjir puluhan kajian. Anda ngomong apa aja kita tahu. Kenapa dulu tidak dilakukan? Uangnya nggak cukup katanya. Nah sekarang kita todong perusahaan properti semua. Anda bisa untung sekian triliun. Anda mau kasih kita berapa triliun? Bukan kasih pribadi. Untuk apa? Bangunkan rumah susun. Kami siapkan 700 hektar di Marunda. Jadi bisa dapat net 400 hektar.
Dan itu kita selalu terpadu, ada rumah sakit, ada orang, ada puskesmas, ada sekolah, semua lengkap. Nah, kami kerja lengkap. Anda bangunkan di situ. Kita todok, terus terang aja. Taman-taman komputer di depan itu sama ditata dan dipelihara oleh Agung Podomoro Group. Enak aja ngurusin taman kita urus. Kamu yang urus tempel batu situ merek kamu. Kita minta terus. Kita lagi tahan berapa surat. Kenapa? Kita kasih surat Anda berapa Anda mau kasih kita untung. Kalau Anda tidak mau, saya caplok kerjaan sendiri. Kita konglomerat kok punya PT semua. Tapi kasih kamu. Siapa hati-hati kalian sama kita sekarang. Kalau kalian macam-macam, bisnis kalian macam-macam, kita bilang ini, kita kasih izin. Kalau itu tanda kami gimana? Anda hitung berapa pasaran harganya. Kami beli duit DKI. Kita baru mulai bilang, waktu itu baterai izin, kita tidak setuju izin, terus Pak ini mau diapain? Beda staff-staff, ini mau diapain? Tanya sama dia mau jual berapa. Itu harga pasar kita bayar. Nah kita diciptakan banyak tempat untuk, karena orang yang gaji sepenuhnya pun tidak bisa beli lagi rumah di Jakarta. Nah ini model-model inilah yang sedang kita lakukan. Yang paling penting ingatlah dalam doa-doa Bapak Ibu, semua lintas agama apapun, supaya kami tidak takut tiba-tiba. Karena yang paling bahaya itu tiba-tiba jadi takut. Makanya sekali lagi saya koreksi lagi, kemampuan saya sama saja, saya ini orang kasar, nggak sakit. Tapi sekarang saya setengah lebih jinak daripada dulu. Karena saya ikut belajar sama Wong Solo. Jadi saya udah lebih halus ini sebenarnya. Dibandingkan Ahok yang dulu. Ini udah lebih halus. Saya udah jauh lebih halus sekarang. Walaupun orang yang belum bilang saya masih kasar. Sudah bisa bilang ingin ya? Iya. Kita jauh lebih halus. Tapi itu saya harapkan. Yang paling penting jangan takut. Kita kalau nggak itu orang kita bisa jadi takut. Ini yang berbahaya. Saya kira itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu geser lagi rapat ini. Ya, nanti kita atur lagi waktu pertemuan yang mungkin nggak perlu gelombang besar. Terus mau ketemu saya juga tidak susah. Setelah 8 saya sudah di sini. Cuma 5 menit 10 menit mau nyampaikan sesuatu. Makan siang kadang-kadang kalau cuma datang 2-3 orang masih bisa nyisip kita ngobrol. Malam kalau saya ada rapat di luar jam 7 baru berangkat. Jadi menjelang maghrib juga masih ada. Nah, jadi saya hampir tiap hari itu ada di sini sampai Jumat. Nah kalau Sabtu pagi saya minta jangan ke rumah saya. Bilang saudara saya semprot. Saya butuh atau sampai jam 9 baru mandi, cuma hari itu bisa mandi jam 9. Karena saya minggu ke gereja jam 7 pagi. Nah sekarang saya lagi coba belajar Kristen ke gereja jam 9. Jam 9 supaya saya bisa ada 2 hari yang saya bisa nongkrong di bawah pohon kayak di Belitung gitu loh. Saya minta 2 hari yang sampai jam 9 gitu. Ya, 8 lah, jam 8 lah mandinya. Kalau biasa harus jam 6 harus mandi. Beliau pulang, hampir jam 5 pulang. Saya belum pernah pulang itu sampai hari ini. Saya lagi minta kartu jago pulang. Ya saya kira itu bahwa ibu ya. Mungkin gini, kalau tidak keberatan, Bapak Ibu kan pasti tidak pernah melihat kantornya Pak Fauji Bowo selama 10 tahun berkuasa di sini. Dari wakil gubernur sampai gubernur. Itu ruangannya saya pakai sekarang. Saya banyak staf. Kita sampai ke sana, dan di sana kita. Karena buat semua nih. Doa dulu. Bukan doa di sana lebih baik. Sambil ya, kita tur ruangannya. Aman-aman gitu. Jadi keluar di sini saya dalam jadi ini ruangan terlalu besar, jadi staf saya taruh di sini saja. Ya saya hanya titip meja. Nah ini saya lihat monas di sini. Sini pas di tengah, 2 gedung lama, 2 gedung baru.